Alhamdulillah Rabbil Alamin Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Yazdadu imanan ma'a imanihim Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh As-sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah Usikum wa nafsi bitaqwallah Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tawakuka qa'iman Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minal tijarah wallahu khairur raziqin Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada tahun ini kita bisa melewati Ramadan dengan penuh kegembiraan, penuh peribadatan, penuh kesyukuran. Semoga rasa syukur kita ini mampu akan Allah menjadikan pandemi yang sudah lama ini lebih segera untuk berakhir. Sehingga di saat nanti kita menemui hari sesudah Ramadan, kita bisa lebih taat lagi di dalam beribadah. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Selaku khotib saya mengingatkan kembali, marilah kita luruskan kembali niat kita, menanamkan peribadatan dalam setiap langkah kita, lebih-lebih dalam ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga jangan sampai kita ini melewati Ramadan tanpa mendapatkan satu perubahan yang lebih baik, sebagaimana yang kita sering mendengar, kamin so'imin laisa lahu min siyamin ila wal atas. Seberapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah ketika Imam Malik mengajarkan di kota Madinah. Saat itu Imam Malik sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian ada satu kabar di saat beliau mengajarkan ilmunya itu, ada rombongan pedagang yang datang dan membawa gajah. Yang saat itu penduduk Madinah mungkin belum mengenal yang namanya gajah, misalkan gitu ya. Atau perdagangan itu sangat menarik sekali, misalkan gitu. Sehingga ketika Imam Malik ini mengajarkan, banyak murid-muridnya yang mendengar kabar itu, ia lari meninggalkan Imam Malik. Hanya ada beberapa orang yang tinggal di situ. Kemudian ditanya oleh Imam Malik, kenapa engkau tidak lari melihat gajah? Maka murid tadi mengatakan, aku kesini kebetulan murid ini namanya Yahya bin Lais. Dia orang Andalusia. Dia mengatakan, wahai Imam, aku datang ke Madinah ini untuk mencari ilmu, bukan untuk melihat gajah. Nah, sehingga Imam Malik menjadikan dia murid kesayangannya. Hadirin yang berbahagia, hal seperti ini juga bahkan pernah terjadi ketika Rasulullah SAW berkhutbah.
Tadi di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11 Allah menceritakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Ketika kamu semua itu melihat rombongan pedagang, rombongan yang membawa permainan, lalu kamu meninggalkan engkau, wahai Muhammad, yang ketika itu engkau sedang berkhutbah, katakanlah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada perdagangan dan permainan, dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul dari ayat yang ke-11 surah Al-Jumu'ah ini, ketika penduduk Madinah saat itu sedang mengalami krisis pangan. Kemudian saat Nabi sedang berkhutbah, datanglah rombongan kafilah dagang. Yang kalau kita tahu, kalau kafilah dagang pada saat itu datang, maka rombongannya itu tidak hanya membawa perdagangan saja, tapi juga membawa banyak permainan. Sehingga semua orang yang ketika itu sedang mendengarkan Nabi berkhutbah, mendengar ada rombongan dagang yang datang, meninggalkan semua. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Kemudian mereka berdiri dan meninggalkan Nabi ketika sedang berkhutbah. Hanya beberapa orang, diriwayatkan sekitar 12 orang. Kemudian Allah menegurnya, Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah, apa yang diperintahkan Allah, apa yang disyariatkan Allah kepada kita itu lebih baik dari seluruh perdagangan dan permainannya. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang mungkin tidak ada lagi rombongan pedagang yang datang, tetapi kita justru membuka lapak-lapak, misalkan seperti masjid kita, Pasar Sore di Jogokarian ada Kampung Ramadan, di Nitian ada Pasar Ramadan dan sebagainya. Ini bukan berarti kita meninggalkan apa yang menjadi tujuan kita menyambut bulan Ramadan harusnya. Sehingga semakin semarak pasar sore itu harusnya menjadi pertanda semakin semarak pula masjid-masjid kita, peribadatan kita. Syukur-syukur niat kita berdagang di pasar sore itu di dalam rangka juga mensiarkan sebagai bukti kita itu bangga atau bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Tetapi harus kita koreksi juga, jangan sampai karena dagangan kita laris, karena pengunjungnya banyak, sehingga ketika azan berkumandang kita justru lebih asik di perdagangan. Ini mungkin yang terjadi ketika Nabi sedang berkhutbah. Kalau sekarang mungkin kita akan lebih banyak menemui tantangan-tantangan lagi. Ketika bulan Ramadan datang, maka yang datang bukan hanya dagangan, tetapi ada televisi, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Semuanya datang kepada kita menyajikan hal yang baik-baik. Kalau kita tidak mensucikan niat kita menyambut bulan Ramadan, barangkali kita akan terlena, kemudian kita lupa bahwa saat ini kita sedang di dalam bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Kalau kita lupa yang demikian, bisa saja waktu-waktu kita yang harusnya penuh barokah, penuh ibadah, penuh ampunan, menjadi penuh hiburan, penuh Twitter, penuh Instagram, penuh Facebook, penuh pasar sore dan lain sebagainya. Maka bagi kita seorang muslim, mari kita luruskan kembali niat kita di dalam berpuasa yang hampir sudah mendapatkan 1 minggu ini. Semoga puasa-puasa yang tersisa ini semakin lurus niat kita, semakin teguh tekad kita untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah,
menjauhi apa yang menjadi larangannya, dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh perubahan. Insya Allah kalau kita seperti ini, nampaknya Allah mungkin akan mengabulkan, mencabut pandemi yang sudah lama sekali, mengembalikan ekonomi kita yang mungkin sudah agak morat-marit, mengembalikan pendidikan kita yang tertinggal cukup jauh. Maka hanya bisa kita usahakan, kita doakan, kita luruskan kembali niat kita selama bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan ini adalah bulan istijabah doa, bulan terkabulnya doa-doa kita. Semoga kita juga tidak terlena oleh datangnya gajah-gajah yang bentuknya lain-lain, yang bentuknya di masa sekarang bisa berbentuk perdagangan, bisa berbentuk pasar sore, bisa berbentuk televisi, YouTube, dan lain sebagainya. Semoga kita tetap pada jalan yang semakin hari semakin dekat kepada Allah, sehingga puncaknya kita akan menjadi la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.